Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunia Salsabila Putri, NIM saya 120 117 4125. Di sini saya akan membahas tentang tugas 1 dan 2 mengenai uncertainty dan juga mengenai menentukan risiko kejadian. Oke, pertama, di sini kasus yang saya amati adalah perkebunan kelapa sawit BLA. Objek yang diamati adalah kasus kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja di perkebunan sawit tersebut. Oke, pertama kita tentukan dulu tujuan atau outputnya. Di sini ada 4 tujuannya. Pertama, kita mencari profit sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, memenuhi demand para customer. Lalu yang ketiga, menjadikan perkebunan kelapa sawit yang unggul dalam bidang agroindustri yang terintegrasi dan juga menciptakan produk kelapa sawit yang unggul dan berkualitas. Lanjut ke skema input, proses, dan output. Nah, di sini input dari perkebunan sawit BLA ini adalah memenuhi demand para customer. Lalu setelah itu diproses oleh perkebunan sawit BLA dengan melibatkan 6 aspek yaitu manusia, informasi, mesin, metode, dan juga uang dan material. Lalu menghasilkan output yaitu profit, terus demand-nya terpenuhi, terus menjadikan produk yang unggul dan menjadikan perkebunan kelapa sawit yang unggul dan bidang agroindustri yang sangat terintegrasi. Lalu di sini ada skema dari uncertainty. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana uncertain itu. Nah, kondisi ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada keadaan dan juga ada pilihan. Nah, keadaan dan pilihan. Kondisi juga dibagi menjadi 2, ada internal dan juga eksternal. Nah, di sini keadaan ini tuh maksudnya adalah gini, kondisi yang tidak bisa kita ubah oleh manusia. Atau misalnya kondisi keadaan ini tuh sudah dari alamnya, sudah dari sananya. Contoh seperti buah kelapa sawit itu memiliki duri yang sangat tajam. Makanya para pekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut itu rentan mengalami luka. Lalu yang kedua, medan kerja yang cukup terjal. Nah, lalu yang ketiga, letak perkebunan kelapa sawit jauh dari hutan dan cukup ekstrim. Dari kondisi keadaan ini, dia itu bisa termasuk dalam kondisi eksternal. Jadi, tergantung dari lingkungan luar. Di sini yang kedua ada kondisi pilihan. Nah, kondisi pilihan ini adalah kondisi yang bisa kita ubah, yang bisa diubah oleh manusia. Nah, di sini tuh sama juga dengan internal. Kasus yang ada di internalnya apa? Pertama, ada peralatan kerja yang kurang baik. Lalu adanya kurangnya pengawasan K3 yang ada di perkebunan tersebut. Maka kondisi pilihan ini termasuk kondisi internal. Ketika kita sudah menggolongkan macam-macam kecelakaan kerja menurut penggolongan kondisi, maka kita bisa tahu peristiwa potensial apa yang bisa terjadi. Lalu, peristiwa yang potensial yang terjadi, pertama adalah semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang kedua, perkebunan mengalami kerugian besar karena harus membiayai para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Lalu, yang ketiga, kurangnya tenaga kerja yang bekerja di perkebunan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu dampak ini ada 2 jenis. Yang pertama ada kemampuan proses mencapai tujuan atau output dan juga tujuan atau output. Nah, di sini dampak kemampuan proses mencapai tujuan output. Contoh seperti ini. Yaitu semakin berkurangnya karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut karena tidak bisa memenuhi demand para customer. Lalu yang kedua, dampak tujuan atau output. Jadi, perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat besar untuk membiayai para pekerja yang bekerja di sana. Sedangkan berbanding terbalik dengan tujuannya untuk mencari profit sebesar-besarnya. Uangnya habis dipakai untuk membiayai para pekerja yang terkena kecelakaan kerja. Oke, di sini ada resiko ini terbagi menjadi 3, ada faktor, causes, event driver. X,
event Y, dan konsekuensi Z. Faktor pertama yaitu buah kelapa sawit memiliki duri yang tajam, peralatan kerja yang kurang baik, dan kurangnya pengawasan K3 yang ada di perkebunan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yaitu banyak pekerja yang mengalami luka ringan, sedang maupun berat, bahkan kematian. Lalu dampak apa yang akan terjadi? Yaitu semakin berkurangnya pekerja yang akan bekerja di sana. Perusahaan akan mengalami rugi karena membiayai para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Faktor yang kedua adalah medan kerja yang cukup terjal, jauh dari hutan, cukup ekstrim. Lalu apa yang terjadi? Rawan mengalami kecelakaan kerja. Dampaknya apa? Semakin banyak memakan korban jiwa. Di sini ada sintaks dari penggolongan risiko tadi, ada causes, event, and consequences. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk statement. Nah, di sini di perkebunan kelapa sawit BLA ini banyak pekerja yang mengalami luka ringan, bahkan berat maupun kematian. Apa sih faktornya? Faktornya adalah buah kelapa sawit ini dia memiliki duri yang sangat tajam, peralatan kerja yang kurang baik, kurangnya pengawasan K3 di perkebunan tersebut. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah semakin berkurangnya pekerja yang bekerja di sana, dan perusahaan ini mengalami kerugian yang besar karena membiayai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Seperti itu. Lalu faktor yang kedua. Nah, di perkebunan sawit bela ini tuh rawan banget memiliki kecelakaan kerja. Faktornya apa? Yaitu medan kerja yang cukup terjal, lalu letak perkebunannya tuh jauh dan cukup ekstrim. Lalu apa dampak yang akan terjadi? Yaitu semakin banyak memakan korban jiwa. Seperti itu. Oke, demikian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan-kekurangan. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.